ke masjid ini semuanya serba pahala. Dari semenjak kita keluar dari rumah sampai sekarang pahala di tiap langkahnya. Pulang lagi ke rumah pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu." Barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, menyempurnakan wudunya, "Tsumma kharaja 'amidan ila sholati fa innahu fi sholatin ma kana ya'midu ila sholat." Kemudian dia keluar untuk sholat berjamaah, maka akan dihitung pahala baginya sholat walaupun dia belum memulai sholat. Dari semenjak dia keluar dari rumah saja sudah Allah catat pahala sholat baginya. Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutbatayhi hasanah wa yunha anhu bil ukhra sayyi'ah. Dengan satu langkahnya Allah tulis baginya satu pahala, satu langkah kemudian Allah hapus darinya satu dosa. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamata fala yas'a. Jika kalian mendengarkan iqamah dan kalian masih di jalan, tidak usah berburu-buru. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum dara. Karena yang paling banyak pahalanya adalah yang rumahnya paling jauh dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah tarawih dan zikir, semoga kita semua yang berkumpul di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan serta usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai ke malam yang ke 25 bukan? Ya, di sebagian 25, sebagian 26 ya. Ya apa itulah indahnya umat Islam di Indonesia, berbeda tetapi tetap kokoh dalam persatuan. Karena perbedaan itu biasa, tapi yang hebat adalah persatuan dan saling menghargai di antara kita. Jamaah rahimakumullah, yang kedua marilah kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita, teladan kita, guru terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan penyampai risalah kepada kita semua, hingga risalah yang beliau bawa sampai kepada kita dan kita menjadi umat yang paling mulia. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu betah di masjid, segala hal tentang masjid. Nabi SAW dalam hidupnya sempat mendapati Ramadan selama 9 kali. Dan beliau berikhtiar untuk beribadah di bulan Ramadan dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Di tahun pertama beliau iktikaf di 10 malam pertama. Kemudian di tahun berikutnya beliau iktikaf di 10 malam kedua. Hingga kemudian ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 malam yang terakhir. Akhirnya beliau beriktikaf di 10 malam terakhir hingga akhir hayatnya. Dan di Ramadan terakhir ketika beliau mendapati bulan Ramadan di akhir usianya, beliau beriktikaf bukan 10 malam tetapi 20 malam. Oleh karena itu
Iktikaf itu sudah beliau contohkan sendiri. Dan iktikaf bukan hanya berdiam di masjid, tidak, tetapi diisi dengan zikir, diisi dengan sholat, diisi dengan membaca Al-Quran, dengan amalan-amalan sholeh. Dan tentang masjid, di mana saat ini kita berkumpul, ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Titik di muka bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dan titik yang paling Allah tidak sukai atau Allah benci adalah pasar-pasarnya. Oleh karena itu, di antara tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia betah di masjid. Karena masjid adalah tempat yang dia cintai. Oleh karena itu, orang yang Allah cintai tandanya adalah sering masjid, rutin, betah. Ada orang ke masjid datang belakangan, tapi selesai sholat pengen buru-buru cabut dari masjid. Nah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bakal betah di masjid. Karena masjid adalah tempat terbaik. Beda dengan pasar, di mana dia adalah titik yang paling Allah tidak sukai. Di pasar banyak setan di situ berkeliaran menggoda manusia. Di antaranya misalkan kalau perempuan membuka aurat, kalau laki-laki mengumbar pandangan. Kemudian dalam proses jual beli mungkin ada penipuan, mungkin, dan berbagai hal yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi menjelaskan tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya, yang paling Allah benci adalah pasar-pasar di muka bumi. Oleh karena itu, kalau ke masjid yang betah, Pak, jangan buru-buru pulang. Tapi kalau ke pasar, kalau bisa seperlunya. Kalau perlunya sudah selesai, sudah keluar dari pasar. Jangan berlama-lama di masjid, jangan berlama-lama di pasar. Kadang masuk pasar tujuannya apa, tapi masih keliling kemana kemari. Nanti yang dibeli bukan yang dibeli di awal tujuan mau ke pasar, tujuan yang utama nggak beli, habis duitnya. Maka kadang bapak-bapak itu saking sayangnya sama istrinya dipegang tuh. Itu bentuk kasih sayang sama istrinya, sama dompetnya itu biar nggak kelihatan kemana-mana. Oleh karena itu, kalau ke pasar jangan lama-lama, cukup seperlunya aja, kemudian keluar kan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masjid ini Nabi jadikan sebagai tonggak utama umat Islam. Dan itu terbukti ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Yang Nabi lakukan apa? Nabi datang dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi berhenti. Di situ Nabi yang pertama kali Nabi lakukan membangun masjid. Masjid yang dibangun, bukan di kota baru ya, masjid yang dibangun. Itu yang Nabi pertama lakukan, yaitu masjid Quba, masjid pertama di dalam Islam. Di situ Nabi berhenti beristirahat membangun masjid Quba. Kemudian Nabi berjalan lebih dekat lagi ke Madinah. Sesampai di Madinah, Nabi berhenti. Kemudian dan berhentinya tentunya di tempat yang sudah Allah isyaratkan untuk beliau. Kemudian Nabi pun membangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Nabawi. Dan dari Masjid Nabawi inilah berawal dari masjid Nabi mencetak generasi-generasi hebat. Bayangkan bermula dari masjid, umat Islam bermula dari masjid, hingga saat ini dari ujung ke ujung menyebar umat Islam di seluruh sentra dunia. Berawal dari mana? Dari masjid. Oleh karena itu, marilah kita biasakan diri kita, remaja kita, anak-anak muda kita untuk betah di masjid, sering ke masjid. Seburuk-buruknya orang yang rutin ke masjid lebih baik daripada yang tidak ke masjid. Sehingga masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi tempat rehabilitas. Kadang keimanan kita itu naik turun. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Yang musibah kalau turun gak naik-naik, repot jadinya. Nah, coba yang seperti itu bergabunglah ke masjid. Ya mungkin kita orang-orang mendosa, betul. Tapi setidaknya kalau kita nggak menjadi orang soleh,
gabung ke masjid sama orang-orang soleh itu kita bakal kecipratan. Kita bakal kecipratan kesolehannya itu. Gabung dulu sama orang-orang soleh, maka nanti Allah akan mensolehkan diri kita. Mustahil kita langsung bermimpi menjadi orang soleh, orang bertakwa, kalau kita tidak mendekat kepada orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, ya, bapak-bapak, marilah kita biasakan melangkah ke masjid. 5 kali dalam sehari Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan diabaikan. Datanglah ke masjid, sholat jamaah. Begitu juga ibu ingatkan bapak-bapaknya, dan juga kalau punya anak cowok, suruh masjid. Karena di masjid inilah Allah cas imannya orang-orang yang beriman. Allah cas kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masjid ini adalah tonggak kekuatan umat. Kalau imannya sudah kuat, maka umat siap untuk membela Islam, berjuang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam masjidnya, di dalam Qur'annya, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga orang-orang yang dia senantiasa ingin memakmurkan masjidnya, maka bergembiralah, karena Allah sudah menjamin keimanan bagi mereka. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka lah itu orang-orang yang diharapkan akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mereka yang memakmurkan masjid itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah janjinya Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi kalau hati kita kotor, iman kita turun, ibadah kita malas, yuk kita ke masjid, malah ke masjid. Maka dengan itu insya Allah menjadi wasilah naiknya iman kita. Pasti itu insya Allah. Karena Allah sudah berjanji, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka akan menjadi orang-orang yang diberikan hidayah. Dan perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat, memberikan kekayaan, memberikan ketampanan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Allah memberikan kekayaan kepada hambanya yang Allah cintai. Orang-orang yang beriman, yang soleh, kaya-kaya banyak. Yang paling terkenal adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang punya kerajaan dari barat ke timur, dari timur ke barat. Perlu diketahui bahwasanya ada 4 raja yang menguasai seluruh dunia. Kalau sekarang raja itu kan menguasai daerah tertentu, misalkan Arab Saudi, rajanya yang menguasai Arab Saudi saja, ya kan, Kuwait, Qatar, jadi wilayahnya masing-masing. Tapi ada 4 raja sepanjang masa, mereka berkuasa dari timur ke barat, kekuasaannya itu mencakup semua dunia. 2 beriman, 2 kafir. 2 yang beriman, Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, dan 2 yang kafir, yaitu Bukhtunusur dan siapa? Lupa saya, coba lagi satu lagi. Bukhtunusur dan Namrud atau Fir'aun. Allah malam astagfirullah. Maaf, lupa. Nah, jadi 2 beriman, 2-nya kafir. Artinya kekuasaan, harta Allah berikan sama orang-orang yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Orang-orang yang kafir kaya-kaya juga banyak, korun juga banyak, juga kaya, ya kan? Tapi ketahuilah bahwasanya hidayah tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Ketika kita mendapatkan hidayah, bersyukurlah, pertahankanlah hidayah itu. Artinya kita masih mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah itu hati kita akan bersih. Dengan hidayah itu kita akan mudah beribadah. Dengan hidayah itu kita akan kuat menahan hawa nafsu kita supaya tidak bermaksiat. Oleh karena itu, orang yang merasa dirinya tidak mendapatkan hidayah, berat beramal soleh, tidak ke masjid berat, wajib berat,
Di hari biasa kagak ngaji, di bulan Ramadan juga malas-malasan ngajinya, mau kapan ngajinya. Ini coba kita introspeksi diri, ya Allah, jangan sampai dosa saya itu menjadikan saya nggak mendapatkan cintamu ya Allah, nggak mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Hati-hati. Jadi hal-hal duniawi Allah berikan kepada yang Allah cintai dan tidak Allah cintai, tapi hidayah tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Kemudian yang terakhir, ke masjid ini semuanya serba pahala. Dari semenjak kita keluar dari rumah sampai sekarang pahala di tiap langkahnya. Pulang lagi ke rumah pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu." Barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, menyempurnakan wudunya, "Tsumma kharaja 'amidan ila sholati fa innahu fi sholatin ma kana ya'midu ila sholat." Kemudian dia keluar untuk sholat berjamaah, maka akan dihitung pahala baginya sholat walaupun dia belum memulai sholat. Dari semenjak dia keluar dari rumah saja sudah Allah catat pahala sholat baginya. Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutbatayhi hasanah wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah. Dengan satu langkahnya Allah tulis baginya satu pahala, satu langkah kemudian Allah hapus darinya satu dosa. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamata fala yas'a. Jika kalian mendengarkan iqamat dan kalian masih di jalan, tidak usah berburu-buru. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum dara. Karena yang paling banyak pahalanya adalah yang rumahnya paling jauh dari masjid, karena langkahnya paling banyak. Oleh karena itu disunahkan sebenarnya kalau mau ke masjid wudunya di rumah, Pak. Wudunya di rumah, bukan ke masjid, wudu di masjid, tapi wudunya di rumah kemudian melangkah ke masjid. Setiap langkahnya itu menjadi pahala dan menjadi ampunan dosa. Dan selama itu pula kita dicatat sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum memulai sholat. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyampaikan suatu hadis yang begitu mulia, di mana beliau bersabda, "Basyiril masyaikhina fil dhulumati ilal masajid bin nurid tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada mereka yang melangkahkan kakinya ke masjid di saat gelap dengan cahaya yang akan Allah berikan nanti di hari kiamat, ketika waktu maghrib, isya, subuh gelap. Berat rasanya kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, tapi percayalah, kegelapan itu nanti akan menjadi cahaya bagi kita di hari kiamat ketika kita membutuhkan cahaya itu. Nanti banyak pos-pos yang harus kita datangi. Ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada macam-macam. Dan cahaya seseorang tergantung dari amal soleh dan keimanannya. Nah, orang yang biasa melangkahkan kakinya ketika di saat gelap di masjid, Allah akan ganti kegelapan itu menjadi cahaya nanti, insya Allah di hari kiamat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya di Ramadan ini, semoga kita tidak keluar dari Ramadan kecuali kita semua sudah bersih dari dosa-dosa, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan terima semua amal kita, dan kita menjadi hamba-Nya yang lebih bertakwa. Semoga Ramadan depan dan depannya lagi kita masih diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi ilmu dan manfaat yang berkah dan bisa kita amalkan bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.